Februari tahun 66. Situasi Februari 66. Itu kan situasinya masih sana masih baris-baris itu itu PKI masih ada yang itu, ada yang belum dipegang, tahu-tahu Mas Madian ternyata sekarang nggak ada tongsangnya. Dan guru saat itu dibagi dua, disuruh milih sebelum meledak itu ikut PGRI non vaksinter apa vaksinter. Di wilayah situ guru-guru yang semua milih salah satu. Karena saya tidak mengikuti tentang politik, saya tidak milih. Nanti jadi persoalan. Kok orang milih? Aku kurang ngerti politik. Saya itu seneng sopo sing ngundang saya itu wong dodol gitu. Kalau PKI yang nangkap saya ada loh gambarnya, saya tenggender belakang saya itu dekor merah dengan paluan besar sekali. Gitu ya? Itu pas ditanggap ya? Ditanggap HUT itu kan hampir HUT PKI ke Biro. Ya. Nah, itu kalau misalnya saya itu tanda tangan absen atau apa, kena saya. Awang fotonya jelas. Iya. Saya ngintai di depan. Kalau zaman sekarang itu sudah jejak digital itu. Sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat. Kali ini kita sowan ke rumahnya salah satu tokoh senior ketoprak di Jogja, legenda hidup. Perpustakaan berjalan tentang kebudayaan Jawa. Kalau untuk generasi dahulu sudah sangat mengenalnya, tapi untuk para kepoan dan kepoati generasi sekarang tentu harus saya kenalkan terlebih dahulu. Beliau ini adalah, kalau di kaset-kaset itu namanya disebut IGN Wahono, Ignatius Wahono. Mulai tahun 1966 beliau sudah ngetoprak. Beberapa kepoan dan kepoati mungkin belum lahir, beliau sudah ngetoprak. Dan pada tahun itu juga beliau mendapat jodoh. Nah, nanti kita dengarkan bagaimana cerita beliau pada zaman dahulu, pada zaman susah. Matur nuwun Pak Wahono, sudi menerima saya di sini. Ya, kita pengen mendengarkan cerita-cerita Pak Wahono waktu masa jaya-jayanya. Sekarang yang segenerasi Pak Wahono ada berapa Pak? Yang barusan saja meninggal sebetulnya ada dua, seperti Pak Sarjono. Oh ya, Pak Sarjono. Pantas Mas Sumarjio, sebetulnya seadik saya itu. Pak Sarjono itu RRI atau RRI. Mas Sumarjio bukan RRI. Pak Marjo dari Pak Sumarjio itu Sata Mandala. Jadi dulu itu Sata Mandala sama Mas Dayat, Mas Gumarsida dan sebagainya itu dari Sata Mandala. Kalau Mas Hidayat juga Sata Mandala, juga RRI. Gumarsida, Sata Mandala dan Depen. Oh ya. Depen. Jadi, kalau Pak Hidayat itu komplit ya, RRI, Sata Mandala. Iya. Dan dulu namanya Emong Mitro. Dulu yang ini yang Kaliketo. Iya, Kaliketo. Berbat. Iya. Di samping itu dia punya grup pemuda nasional Indonesia mengadakan grup ketoprak yang namanya Paguyuban
mahasiswa ketoprak Oh, ya. GMI. GMNI ya. Menawi Pak Wahono ini satu generasi dengan Pak Widayat. Ah, tidak. Mas Widayat itu adik saya jauh. Adik? Seumurnya, seadik saya. Kira-kira kayak apa? Kacek 10 tahun. Saat itu saya mengenal Mas Widayat itu di paguyuban sebelum Sabta Mandala, namanya Budi Rahayu, termasuk dengan Pak Kawirodeno dan sebagainya. Bapak itu di Bahmisannya. Bahmisan. Itu kan setelah G30S tahun 65 itu ada jeda, tidak ada kesenian ketoprak yang hidup dan boleh pentas. Jembatannya sebetulnya malah Bahmisan orang awam yang punya duit yang bisa menjamin orang-orang yang menganggur gitu. Nah, itu kira-kira tahun 67 sampai 67, 68, 69. Nah, di situ berkumpul semua pemain, kan tidak ada grup yang pentas. Semua berkumpul dari Pak Tito Kaki, yang nantinya bisa disebut dan sebagainya, itu berkumpul di situ. Nah, tahun 71 baru lahir Sabta Mandala. Nah, saya waktu itu saat sebelum di Budi Rahayu namanya, punyanya Bahmisan, saya di grup Irama Masa. Ini Irama Masa ini ketoprak kelilingan hubungan di daerah istimewa Yogyakarta, dari Bantul, Kulon Progo dan sebagainya. Biasa Idul Fitri main 2 minggu. Pimpinannya siapa? Pimpinannya Pak Sumardikun. Oh, Pak Sumardikun. Di RRI. Ya. Nah, di sana itu beliau masih di RRI atau sudah Pak Mardikun? Masih di RRI. Tapi pernah Pak Mardikun itu dikeluarkan dari RRI karena masalah politik. Ya. Tapi saat dikeluarkan itu dia membina itu, akhirnya kembali lagi masuk, tapi grupnya masih. Nah, saat itu ketopraknya Pak Mardikun yang Irama Masa itu main di Solotigo, tidak laku. Saya libur puasa karena saya guru, ikut merawat di sana, tapi tidak laku. Padahal biaya pengeluaran hanya saya pulang mendahului, wong tidak ada gaji, tidak laku, uang saya habis. Nah, di rumah ada pasar malam di Jalan Mates itu namanya Kadipiro, yang sekarang jadi pom bensin, jadi dekat Soto. Iya betul. Nah, saya pulang kok ada pasar malam dan ada ketopraknya, punyanya Bahmisan itu. Saya lihat sama istri. Nah, di sana karena saya ketoprak tidak melihat di kelas hanya sebentar beli kartis, duduk di kelas rere itu. Nanti saya masuk ke, dikenalkan ini juga ketoprak, gitu. Nah, di dalam panggung. Ini juga ketoprak lah. Ambok besok main sekalian sama Bahmisan. Nah, yang mengenakan Buti dia itu, maka saya ikut. Nah, pra itu peristiwa ini saya dapat istri saya itu memang karena ketoprak sebelum masuk ke Irama Masa tadi. Nah, yang Pak Wahono itu menikah dengan tahun itu waktu di mana? Waktu sebelum di mana-mana. Saya Priyogo. Masih Yogo Priyogo.
Pak Wahono itu dulunya lebih suka wayang dan kerawitan sebetulnya. Ya, dan saya memang punya cita-cita jadi dalang dan jadi pengerawit yang baik, tapi ternyata tidak mampu. Minat ada, tapi bakat tidak ada. Lantas oleh Tuhan dibelokkan ke ketoprak itu dengan jalan saya menikahi pemain ketoprak putri karena Yogo dan akhirnya jadi istri saya. Tapi saya belum bisa ketoprak, istri saya sudah masuk di Ramamasa. Justru Bu saya sudah di Ramamasa. Saya ngantarkan tadi itu karena setiap malam saya ngantarkan di tempat main itu, ya saya hanya duduk di tempat berhias itu lantas lintengke stager. Pokoknya mengerikan. Kalau dipandang oleh orang karena cinta kasih ya. Ada hujan sepeda dari sini ke Serandaan, sepeda. Dan gajinya kalau sekarang itu satu kali main kalau full house itu bisa 50 rupiah. 50.000 sekarang kira-kira segitu ya. Nah, kalau tidak full house itu berapa Pak kira-kira? Kira-kira bulan itu 200-300 kurang. Iya. Penonton? Enggak, 500 bisa. 500 bisa. Gede banget ya. Ya, panggungnya itu besar. Dan itu kan hari besar misalnya Fitri dan sebagainya, banyak orang khusus untuk meskipun 50.000, taruhlah 25, minimal itu 20 kalau tidak main atau itu hanya uang makan. Tapi 2 orang kan. Kalau tidak main dapat uang makan. Wow. Karena saya sebagai guru yang sengsara saat itu karena ekonomi suasana zaman Orde Pak Karno yang 3 partai besar saat itu berkelahi terus. Nah, uang yang sekian itu untuk makan bisa pakai. Karena belum punya anak. Nah, kalau guru berapa Pak? Gurunya itu 200 rupiah. 200 rupiah itu kalau dimakan 2 orang kira-kira setengah bulan ya habis. Nah itu. Sementara kalau di ketoprak tadi dapat uang makan 20. Tapi main. Iya. Tapi makan uang makan dan harus makan. Kalau apa? Kalau tidak makan malah mati. Karena setiap malam itu untuk kebutuhan harian pakai itu. Tapi lama kelamaan saya diikut sertakan main karena hanya mengantar Pak pimpinan saya itu. Pak Warno tadi duduknya di sana Pak. Lantas sekarang di sana. Karena didesak oleh orang-orang yang nanti Anda duduk di luar. Nah, itu nasibnya orang yang hanya mengantar itu, seperti itu. Pengantar. Sekalian main. Pak Wahono maaf. Itu saya beritahukan di sini nama istri Pak Wahono itu Agustina Ponija. Itu primadona Pak? Bukan. Kelas 3. Tapi cinta. Cinta. Itu satu-satunya orang perempuan di dunia yang saat itu mau diperistri oleh seorang guru SD yang notabene tidak punya apa-apa. Itu hanya satu itu. Dan harus jadi Katolik dan itu. Oh gitu. Nah, dia syaratnya berat. Harus jadi Katolik. Yang menyarankan siapa? Saya. Oh gitu. Saya itu hanya bermodal cinta kasih dengan syarat satu, jadi Katolik. Jadi Katolik itu mulai proses. Ini enggak apa-apa, tapi itu harus untungnya. Jadi Katolik itu enggak bakalan didekat. Dia mungkin tertarik itu, mungkin aman.
Tapi saya tidak akan bisa memenuhi syarat-syarat ada tukol dan sebagainya. Saya saja di Mangkeng, jadi kawin itu beli kaos persen tidak bisa. Ciloko, pakai kaos jagungan. Sekarang resepsi itu tempat parkir itu tidak ada motornya satu pun tidak, hanya sepeda saja tidak bisa mengembalikan sinar matahari karena ireng-ireng itu. Dan tidak punya dokumentasi foto selembar pun. Februari tahun 66 situasi. Februari 66. Itu kan situasinya masih sana masih baris-baris itu itu PKI masih ada yang itu, ada yang belum dipegang, tahu-tahu oh Mas Nadian ternyata sekarang nggak ada tongsanya. Dan guru saat itu sebagai dua disuruh milih sebelum meledak itu ikut PGRI non vaksinter apa vaksinter. Di wilayah situ guru-guru yang semua milih salah satu. Karena saya tidak mengikuti tentang politik, saya tidak milih. Nanti jadi persoalan gimana? Kok orang milih? Nah, aku nggak ngerti politik ini. Saya itu seneng, sopo sing ngundang saya itu wong dodol gitu. Kalau PKI yang nangkap, saya ada loh gambarnya, saya tenggendeng belakang saya itu dekor merah dengan paluan besar sekali. Gitu ya? Itu pas ditanggap ya? Ditanggap. HUT itu kan hampir HUT PKI ke ya. Nah, itu kalau misalnya saya itu tanda tangan absen atau apa, kena saya awang fotonya jelas. Iya. Saya minta di depan. Kalau zaman sekarang itu sudah jejak digital itu kan. Terus gitu. Nah, jadi istri saya tahun 66 20 Februari kemarin itu sudah 55 tahun perkawinan. 55 tahun. Karena tidak punya apa-apa ya tidak diperingati. Tapi itu anak saya 4, cucu 9. Nah, itu sampai sekarang. Nah, itu tadi saya lalu menjadi pemain ketoprak di Pirangas. Ya, karena pilihan saya orang baik, mau ikutan main Pak Wono, apa besar, nanti saya latih. Saya pikir ya latihan siang atau gimana gitu kan. Jadi Bapak waktu jadi tukang antar tadi, itu Bapak masih jadi guru? Iya. Masih ngajar gitu. Ngajar waktu itu apa SD Pak? SD ya. Dengan gaji seperti itu. Katakanlah itu. Dan SD itu tidak guru fak, jadi guru pintar sekali. Oh, semuanya. Hangape. Ya. Tidak punya gaji. Loh, tidak punya gaji? Gajinya segede sekali tapi ngapain? Oh iya. Ya. Iya Pak, beda dengan guru zaman sekarang. Wah, jauh bumi langit. Itu terus kemudian mendapat tawaran ketoprak daripada mengantar itu lama-lama kan diusir. Tadi duduk di sana, nanti akhirnya kamu duduk di luar. Orangnya kali itu, ikutan kalian. Apa bisa? Nanti saya latih. Saya pikir caranya yang latih itu ada latihan sendiri seperti sekarang. Itu Pak Martiko? Iya Pak Martiko. Ternyata enggak. Di latihan samping. Nah, kita seperti itu. Main tiap malam kan main di seranda. Saat itu. Main di panggung. Itu melebu biasa. Kalimat ini. Terus di Senen itu sekretarisnya. Awalnya di casting. Bukan casting istilahnya dulu di dapur. Di dapur sebetulnya itu bolo yang tidak pakai dialog, yang budupaan. Tapi dia pintar caranya memberi motivasi.
ceritanya saya ingat sekali namanya Kamandoko. Kamandoko itu ada seorang adipati yang punya anak putri jumlahnya 21 atau berapa. Nah, salah satunya itu ada yang punya suami, itu saya itu. Itu diceritakan namanya Cuka Makan. Setelah saya, karena saya belum pengalaman, saya pikir dilatih, ternyata enggak masuk. Terus Pak Wono ditandani di Senen, ditandani Sadarno Cuka Makan, salah satu anak mantu. Setelah biasa berkostum, tanya Pak Matikun dalam namanya sutradara, bukan saudara. Nanti saya bagaimana? Dia ngomong Cuka Makan itu awalnya saat membuat kata-kata itu berjasa besar. Dari sekian banyak anak mantu itu yang paling bagus Cuka Makan. Oh, banyak paling bagus. Saya kan mantap sekali. Aja makin loh pasti sudah. Nanti itu Anda tidak usah ngomong. Oh, ya gitu lah. Sebetulnya bola yang sangat rendah derajatnya, figuran pun tidak pakai ngomong. Acting mungkin deklarasi. Ini caranya ngeri. Bos itu inti ceritanya. Kalau tidak ada Cuka Makan itu tidak ada Kadipaten. Mantep tak? Sampai tua nanti kalau ketemu itu saya nyarat apa sih gitu. Itu main. Dialog sedikit-sedikit sama dialog sama akhir-akhirnya terjadi. Itu kan membangun apa ya, pengetahuan dasarnya itu kan. Nah, saya itu ketoprak yang tidak melalui prosedur yang benar. Yang benar itu kan pertama itu perang dulu. Perang. Setelah perang, lantas diberi peran tertentu, terus pakai dialog sedikit-sedikit, lantas saya kan tidak datang sudah itu pengawal sinden, pemain dan guru sekali. Belum pernah sama sekali main acting ketoprak gitu. Pernah, tapi pernah di Kembaran, tempatnya wanita itu. Tapi non komersial. Non komersial itu yang ada tokoh RRI tinggal di Desa Kembaran yang sekarang Padepokan Bagoto. Nah, itu mempunyai grup anak-anak itu dilatih, termasuk Onija itu hasil. Nah, saya ikut di situ dalam proses pengenalan mau jadi istri tadi. Tapi kan Pak Wono lebih ke gamelnya. Enggak, saya ikutan sudah itu. Itu sudah pengalaman itu 3 kali saya ikut. Nah, tapi dulu itu ya bukan sutradara, namanya dalam perayaan itu ngengin, caranya ngomong dan sebagainya itu cari sendiri. Jadi gimana Pak waktu pertama kali naik panggung komersial nih, ditonton orang yang membeli karcis nih? Nah itu setelah saya berpikir latihan itu siang nanti malam untuk main, ternyata sekaligus ditonton orang. Jadi Cuka Makan itu sudah latihan gitu loh. Mutar kok. Malam kedua ketiga ada beban Pak, kan penonton bayar. Tapi kan saya guru, jadi sudah terbiasa mengendalikan suasana. Jadi untungnya saya tidak terlalu cilaten, tidak. Karena guru tadi guru itu kan sudah menghadapi banyak. Nah itu lantas lama-lama meskipun bagaimana ya prihatin dilihat orang beneran dan membayar, kalau jelek sekaligus lantas diketawakan orang kan malu lah. Nah, lama-lama lalu diberi casting yang agak berat. Beri casting yang berat. Nah, Pak Marjikun orangnya pintar karena ini guru sudah membawa bahasa lumayan. Dan saya itu dulu
bisa menabuh gamelan sedikit, nembang bisa. Ya. Itu Ya. dua dan Ya. bahasa lumayan. Tidak mungkin bahasa Jawa dulu itu bahasa Jawa itu harus Ya. 6 atau minimal 6. Ya. Kalau kurang dari 6 Nggak nggak lulus. lulus. Ya. Lantas bisa tembang, ngerti larasan gamelan, dan bisa membaca notasi kan lagu tembang. Oh iya. Banyak orang nembang yang bisanya nembang, Ya. nirukan tapi tidak tahu bisa. Ya itu kalau dipanggil kan nembang dulu adegan itu Ya. dalam dialog itu. Nah, dipanggil dengan tembang A, saya bisa, B bisa. Lantas kalau ngomong katanya itu jelas punya bahan-bahan untuk beri nasihat dan sebagainya. Itu kan kalau guru ya minimal mungkin mesti ngandani. Ya. Nah itu lantas saya di casting orang tua bentuknya apa pendeta kayak apa raja. Itu yang tahun-tahun berapa Pak? itu sudah ya Yang 67. Lu masih awal-awal loh. Ini masalah Tapi kok di dia di castingnya orang-orang tua iya gitu. saya masih muda jadi saya itu mencari itu bubur putih itu yang dicairkan. Saya sendiri kalau melihat foto saya dulu itu ini anak tapi buburnya putih. Maaf Pak Wahono, jadi dari sejak awal ya Pak Wahono itu karakternya ke itu ya Iya. orang tua ya? Iya. Bukan karena sekarang ya? Bukan. Yang sewu kalau Pak Widayat itu jadinya orang tua kan sekarang. Kalau memang dulu kan- tua. Kalau saya enggak. Ini ya sudah 30 tahun. Saya cari iya tapi kan masih muda. ya Pak Dayat itu umur berapa? Umur di atas 50 itu masih memerankan satria loh. Kasus Baru sekarang saja. saya mulai muda itu sudah dalam sastra awal Itu apa? Kenapa Pak? Nah, saya tidak tahu. Mungkin dia gini, ada background yang lucu. Sebetulnya pemain atau permainan ketoprak itu kan improvisasi. Ya. Tapi dalam improvisasi itu sebetulnya ada pola. Nah, itu Ya. seperti Bapak jadi A, Ya. tua, Ya. memberi wejangan pada B saat ini mau. Misalnya Pak Mahdi Damarbulan memberi wejangan, ini ada pola materinya ini. Itu senang kudus. Jangan-jangan karena guru. Ya, mungkin itu. Karena kalau maaf nih Pak, lagi-lagi maaf, kebanyakan pemain ketoprak, seniman ketoprak pada waktu itu kan nyuwun sewu Iya. dengan latar belakang pendidikan Iya, yang iya. apalah gitu kan. Hasilnya dan tidak itu sebetulnya. Semua materi-materi permainan, baik itu pemain tanggung atau muda atau itu ada pola yang menjadi seperti naskah tapi tidak tertulis. Ya. Nah, karena mereka melalui prosedur yang benar tadi ketoprak. Asal tidak tahu-tahu sudah tukang bonceng ke lantai ini.